Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati. Di sini saya akan mewawancarai Maria Ulfa sebagai guru di Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal berkaitan dengan penelitian saya, yaitu tentang pendidikan moral anak usia dini. Langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu mengapa pada pendidikan anak usia dini perlu ditanamkan pendidikan moral? Dalam pendidikan anak usia dini ini perlu ditanamkan pendidikan moral atau karakter yang baik agar menjadi bekal anak ketika kelak menjadi dewasa di masa depannya. Pendidikan karakter selama ini telah diberikan kepada anak baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik di rumah dan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Di Indonesia, menurut Zuriyah, muncul tuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan moral terutama didasarkan pada 3 pertimbangan, yaitu yang pertama ada melemahnya ikatan keluarga yang secara tradisional merupakan guru pertama bagi anak mulai kehilangan fungsinya. Yang kedua, kecenderungan negatif di dalam kehidupan remaja dewasa ini. Yang ketiga, perlunya nilai-nilai etika, moral, dan budi pekerti. Oleh karena itu, orang tua ataupun pendidik memiliki kewajiban mendorong tumbuhnya moralitas dasar negara serta mengajar kepada generasi muda agar menghormati nilai-nilai tersebut. Pertanyaan kedua, pengembangan pendidikan moral seperti apa yang ditanamkan pada anak usia dini? Di kehidupan kelas, anak mengembangkan kecerdasan melalui berbagai pemahaman sosial lewat setiap kegiatan yang dilaluinya. Pengembangan moral akan tampak ketika anak berinteraksi dengan teman, dengan guru, dengan lingkungannya. Anak belajar bersosialisasi dengan lingkungan dan akan meningkatkan perkembangan kepribadiannya. Perkembangan yang terjadi tentunya karena adanya aksi dan refleksi yang dilakukan dalam kegiatan di kelas. Menurut Piaget, anak-anak membangun kembali pengetahuan mereka tentang dunia dan memahaminya, yang ada pada akhirnya sampai untuk penolakan dan perilaku yang semakin lama semakin memadai. Pengembangan moral anak berkembang ketika anak berinteraksi di dalam kelas dengan teman-temannya ketika melakukan kegiatan, permainan, dan sebagainya. Bagaimana anak akan menunjukkan sikap sportif dalam bermain, tidak melakukan perbuatan curang, dan bergantian menggunakan permainan dengan temannya. Contohnya di Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Aftal sama mengembangkan pendidikan budi pekerti meliputi kejujuran dan bertanggung jawab, kepekaan sosial emosional, sopan santun, kebersihan, serta terpenting adalah keagamaan. Perilaku dasar dalam pembentukan kepribadiannya merupakan dasar setiap budi pekerti yang baik. Dengan mempunyai kepribadian yang baik akan menjadi pedoman perilaku anak dalam berinteraksi dengan teman, saudara, sahabat, orang tua, dan masyarakat, serta kelak hidupnya berbangsa dan bernegara. Pertanyaan ketiga, jelaskan teknik yang digunakan dalam menanamkan pendidikan moral pada anak usia dini. Metode pelajaran yang digunakan untuk anak usia dini hendaknya kegiatan yang menyenangkan, menantang, melibatkan unsur bermain, bergerak, bernyanyi, dan belajar. Guru atau pendidik serta orang tua mestinya memberikan contoh langsung atau suri tauladan kepada anak agar efektif untuk menanamkan nilai pendidikan moral kepada anak. Jangan mendikte, menyuruh, atau sekedar menasehati, namun memberikan contoh menjadi teladan. Dalam menanamkan pendidikan moral, orang tua atau guru perlu menggunakan teknik mendongeng karena dengan mendongeng merupakan cara efektif untuk menanamkan pendidikan moral kepada anak usia dini. Anak-anak usia dini tertarik dengan buku cerita menggambar yang berwarna-warni yang menarik perhatian anak. Guru biasanya mendongeng secara lisan ataupun dengan alat peraga. Di dalam cerita dongeng yang disiapkan, nilai-nilai moral akan menanamkan nilai-nilai budi pekerti anak. Pertanyaan terakhir, jelaskan peran pendidik dan guru dalam kegiatan pembelajaran pendidikan moral di kelas. Peran pendidik dan guru di dalam kegiatan pembelajaran di kelas adalah memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada anak untuk bermain sesuai dengan bakat dan keinginannya ataupun minat anak tersebut, memperhatikan dan memantau anak ketika dalam kegiatan, serta mendamaikan dan menjelaskan kepada anak ketika
terjadi kesalahpahaman. Anak-anak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan, tanggapan, ide, serta anak usia dini diberikan kesempatan berpikir menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lainnya. Anak diberi waktu untuk mengingat kembali pengetahuan yang didapatkan dengan menyampaikan kembali ke guru ataupun pengasuh. Dalam menanamkan pendidikan, moral ditanamkan sejak dini. Budi pekerti anak usia dini di mana anak membutuhkan bimbingan dan suri tauladan sehingga anak bisa membiasakan diri untuk menghias dirinya dengan perilaku yang baik, sopan, teruji, berakhlak, dan budi pekerti yang luhur. Di sini perlunya guru atau pendidik dalam memberikan suri tauladan agar anak dapat menyerap apa yang mereka ketahui, mereka lihat, mereka amati, dan mereka lakukan dengan melaksanakan budi pekerti yang baik. Sekian wawancara saya dengan Maria Ulfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.